Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Ayuhat talibat, a'azanallahu wa iyyakunna. Haya nuwasil darsa ulumul Quran atau usul tafsir. Wal'an satakallamu an nuzulil Qur'ani munajjaman. Bab kita kali ini adalah nuzulul Qur'ani munajjaman. Turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur. Qad arafna fi darsil madi anna al-Quran nazala ala marhalataini, yani nazala min indillah atau min lauhil mahfuz ila baitil izzah jumlatan wahidatan. Thumma ba'da dhalika unzila ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam biwasitatil Jibril nazalan atau nuzulan munajjaman mufarraqan. Telah kita ketahui ya bahwasanya Quran turun itu tahap yang pertama, yakni dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah fi samai dunya itu secara sekaligus 30 juz ya, semuanya turun sekaligus. Kemudian dari Baitul Izzah kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantaraan Jibril turun secara berangsur-angsur selama kurang lebih 23 tahun. Nah, oleh karena itu pembahasan kita saat ini yang akan kita bahas adalah nuzulul Quran munajjaman. Turunnya Quran secara berangsur-angsur. Yang pertama istilah munajjaman. Sudah pernah dengar ya? Nah, munajjaman sama dengan mufarraqan. Kok pakai kata munajjaman sih gitu loh. Ini kan dari kata an-najm ya. Tahu ya najm? An-najm bintang. Kalau nujum tukang ramal ya, yang memakai bintang, perhitungan bintang ya. Nah, kok bisa digunakan menjadi tanjim atau munajjaman di sini berangsur-angsur. Ini asal penggunaan bahasa ini ya. Ini bahwasanya dulu kalau orang Arab itu ya, kalau mereka menggunakan waktu untuk melunasi utang misalnya ya, untuk pokoknya mereka berinteraksi utang piutang itu waktunya itu penentuannya itu dengan beredarnya bintang kan itu ya, dengan beredarnya bintang, sehingga dikatakan saya akan melunasi utang ini pada mungkin bintang ini atau bulan ini ya. Sehingga dipakai kemudian dalam syariat ini yakni diturunkan Al-Quran secara berangsur-angsur ya. Munajjaman istilahnya seperti itu ya. Kemudian ini sudah kita pahami ya, istilah ini ya, munajjaman itu berangsur-angsur ya, diambil dari kebiasaan orang Arab yang mereka menentukan bermuamalah mereka dengan uang dengan utang dan sebagainya itu dengan berdasarkan bergaris edar bintang ya.
Kemudian dalil bahwasanya Al-Quran turun secara berangsur-angsur banyak sekali. Ya. Misalnya apa? Allah mengatakan wa innahu latanzilu rabbil alamin. Nuzulu bihi ruhul amin. Ya. Sesungguhnya Quran itu turun dari yang memiliki alam ini. Yang turun bersamanya, yang turun dengannya yakni ruhul amin, malaikat Jibril. Kemudian misalnya apa? Qul nazalahu ruhul qudusi min rabbika bil haqqi li yuthabbital ladzina amanu wa hudaw wa bushra lil muslimin. Katakanlah yang menurunkannya adalah Ruhul Qudus, ya, dari Tuhanmu, yakni malaikat Jibril, ya. Kemudian misalnya tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Tanzilul, turunlah kitab itu dari, turunnya Alkitab itu dari Allah yang maha aziz, yang maha perkasa, lagi maha bijaksana. Dari ayat-ayat ini pakai kata tanzil, ya. Nazzala itu kan fi'il madinya, ya. Tanzil itu masdarnya, ya. Nah, makna tanzil itu artinya turun yang secara berangsur-angsur. Nah, para ulama itu membedakan istilah tanzil dan inzal. Ya, sama-sama turun kan? Ya. Nazzala sama anzala gitu. Turun, sama-sama turun, cuman kalau para ulama yang namanya nazzala tanzil, ya, itu maknanya turun secara bertahap, berangsur-angsur. Tapi kalau inzal, anzala, inzalan, itu turun secara umum, entah sekaligus, nah berangsur-angsur itu secara umum, ya. Tetapi kalau pakai bahasa nazzala, masdarnya tanzil, itu maknanya turun secara berturut-turut. Nah, ini dalam ayat-ayat ini Allah menggunakan kata tanzilum mir rabbil alamin, nazzala bihi, ya. Allah menurunkan pakai nazzala, tasdidnya ada tasdid ya, za-nya, ya. Nazzala, tanzil. Ini maknanya turun secara berangsur-angsur. Dalam ayat yang lain mungkin lebih jelas lagi, ya, ini dalam Al-Isra, ya, ayat 106 Allah mengatakan wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muqthi wa nazzalnahu tanzila, ya. Dan Quran itu faraqnahu, kami turunkan secara berangsur-angsur, ya. Faraqnahu, mufarraqan, ya, faraqnahu, agar kamu membacakannya kepada manusia secara pelan-pelan dan kamu membacakannya dengan tartil. Faham, ya, dari ayat-ayat ini pengambilan makna turun secara berangsur-angsur itu dari kata nazzala tanzil itu, ya. Itu maknanya turun secara berangsur-angsur. Kemudian al-farqu baina nuzulil Quran wal kutubis samawiyah al-ukhra, ya. Perbedaan antara turunnya Al-Quran dengan kitab-kitab langit yang lain, ya. Perbedaan antara turunnya Al-Quran dengan Injil, dengan Zabur, ya, dengan Taurat maupun suhuf-suhuf yang lain-lain, ya. Nah, kalau Quran kalau Injil, kalau Taurat itu kan turun secara jumlatan wahidatan, sekaligus, ya. Semua, satu Taurat itu turun kepada Musa, satu Injil diturunkan kepada Isa 30 juz, ya. Sementara kalau Quran itu tidak, ya, sedikit demi sedikit, ya. Dan ini ditunjukkan dengan dalil
Misalnya apa? Dalam surat apa? Al-Furqan ya, 32. Allah mengatakan wa qala alladziina kafaru laula nuzila 'alaihil qur'anu jumlatan wahidatan kadzalika linutsabbita bihi fuadak wa rattalnahu tartila. Orang-orang kafir itu bertanya, ya, bertanya mereka, kenapa kok Quran itu tidak diturunkan jumlatan wahidatan sekaligus gitu loh? Kenapa kok sedikit demi sedikit? Maka demikian itulah kami teguhkan ya, dengan turunnya Al-Quran sedikit demi itu kami apa dalam rangka untuk meneguhkan hati Nabi SAW, hatimu ini di hati Nabi SAW. Nah ini dari ayat ini difahami orang-orang kafir ya, khususnya orang-orang musyrik Mekah itu mereka taunya ya, kitab-kitab Taurat dan sebelumnya dan yang lain-lainnya itu yang sebelum Quran itu adalah apa? Turun sekaligus. Nah ini mereka menyangkal Quran itu gitu loh. Ini Quran kok turunnya kok nggak seperti kitab-kitab yang terdahulu gitu loh. Loh, kalau yang kitab-kitab dulu kan sekaligus loh. Kenapa ini kok turun kok dari sedikit demi sedikit? Kok enggak? Kalau memang mereka mengikuti nabi-nabi yang apa dahulu kan mestinya apa Quran ya diturunkan sekaligus, enggak cuma sedikit-sedikit gini. Itu apa menyangkalnya orang-orang kafir dalam rangka mengingkari dakwah Nabi gitu ya. Sehingga difahami bahwasanya apa? Orang-orang kafir itu sudah ngerti bahwasanya kitab-kitab Allah itu turun yang sebelum Quran itu turun sekaligus gitu loh. Maka mereka menyangkal Quran dengan demikian itu.